Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ajeng Kartika. Ajeng yang hadir di sini sebagai partisipan itu sering sekali menggunakan hal-hal mistis. Di ruangan ini sering orang yang mengaku melakukan santet gara-gara awalnya ditawari punya jimat, punya susuk, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak sih ditawarin untuk menggunakan hal-hal gaib? Sebenarnya lebih tepatnya tuh ditawarin untuk semacam semedi gitu ya. Dan kayak mandi di satu sungai yang dianggap sakral gitu, tengah malam. Itu pernah ditawarin itu. Terus pernah juga ditawarin, jadi ada satu kayak pondok gitu di pegunungan, suatu pegunungan yang aku udah nggak inget namanya apa. Karena jujur aku nggak tertarik, jadi nggak diinget. Di sana kayak semacam semedi gitulah. Jadi di situ yang berhari-hari gitu. Kayak berapa malam gitu harus di situ. Jadi waktu itu penawaran itu nggak ada yang diterima, ditolak? Enggak. Kenapa? Ya basically gue tuh sebenarnya penakut banget orangnya. Oke, jadi banget sama Tuhan aja lah ya. Iya. Yang di atas aja. Iya, satu itu. Terus kedua juga nggak mau berusaha untuk mempercayai hal-hal seperti itu, menghindari aja lah gitu. Dan gue merasa udahlah dengan adanya sekarang juga cukup lah gitu. Nggak berani mengambil resiko untuk sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu yang besar katanya, bisa sukses, pokoknya mau apa aja tuh nanti kayaknya bisa lah, lo mau ini pokoknya. Nggak tertarik ya? Lancar gitu jalannya kan. Enggak, takut. Gue tidur sendiri aja. Di belakangnya justru juga ada ya konsekuensinya ya. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya. Satu dosanya minta ampun gitu. Sirik ya gitu kan. Nah ini mudah-mudahan apa yang Ajeng pahami juga dipahami sama pemirsa melalui partisipan yang akan hadir pada malam hari ini juga nih. Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Zain. Selamat malam Mas Zain. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari untuk saat ini membantu orang-orang yang mungkin mereka ada masalah dengan asmara, terus ingin pengasihan atau pengen tempat usahanya rame. Jadi membantu dengan hal-hal gaib gitu? Betul. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Baik, jadi malam ini saya ingin menceritakan ada sebuah kejadian di mana ini sangat membekas dalam diri saya. Banyak sekali cerita-cerita, namun di sisi lain ini sangat luar biasa buat saya. Awalnya saya adalah orang biasa sebenarnya, tapi karena kakek saya bisa melakukan hal itu dan anak-anaknya itu tidak ada yang bisa. Ternyata hal itu tuh apa maksudnya? Maksudnya? Hal itu kakek saya bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain, spiritual. Ya, akhirnya salah satu cucunya itu adalah saya, yang lainnya adalah perempuan. Dan di sisi lain dulu saya belum bisa apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu hingga saat kemarin di tahun 2015 saya memulai dan mengasah kembali ilmu itu. Ilmu apa Mas yang diasah maksudnya? Ilmu spiritual tentang meditasi, semedi dan sebagainya. Dan awalnya saya hanya belajar seperti biasa aja. Singkat cerita, saya menemukan sebuah tempat
di daerah Jawa Timur. Di situ ada sebuah gua yang bernama Gua. Saya sendiri berjalan ke sana tanpa ada teman. Saya nekat, ada kekuatan diri saya harus datang ke sana. Ada apa ini sebenarnya? Padahal di sana banyak sekali cerita-cerita di mana banyak orang yang tidak bisa kembali setelah dari gua itu. Tujuan Anda datang ke goa itu sebenarnya untuk apa? Ya, saya ingin Setelah itu saya dikasih tahu sama juru kuncinya kalau mau ke atas gua. Jadi perjalanan dari sebelum masuk ke gua itu ada 2 kilo. Sekitar 2 kilo dan saya berjalan sendiri. Perjalanan 2 kilo. Oke. Sebelum masuk ke gua itu, di pendopo itu ada teman-teman saya, ternyata di situ banyak teman-teman spiritual. Malam pertama saya tidak diizinkan untuk naik ke gua. Oke, jadi ini berapa lama prosesnya? Berapa hari? 3 hari. Oke, nanti cerita lengkapnya Mas Zain tahan dulu ya, karena saya yakin Anda punya tujuan untuk datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin. Betul. Nanti Anda bisa menyampaikan tujuan Anda ini dan mudah-mudahan mendapatkannya, dan mudah-mudahan semua yang dilakukan di sini untuk kebaikan kita semua ya Mas ya. Kami persilahkan Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zain, terlahir tanggal 8 Januari 1985. Sosok yang cerdas, namun keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Saya melihat praktek ilmu hitam. Dia bisa memerintah makhluk astral untuk mencelakai orang lain. Saya melihat dalam tubuh Zain banyak sekali makhluk astralnya. Kuntilanak, kalong wewe, genderuwo, dan masih banyak lagi. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Thank you. Zain, tanggal 8 bulan 1 1985. Zain ini adalah pelaku supranatural yang biasa membantu orang dalam hal gaib untuk mendapatkan tujuannya. Ya. Dengan ritual waktu itu dilakukan di sebuah goa selama 3 hari, dan saat ini saya nggak tahu apa tujuannya sebenarnya datang malam ini ke Menembus Mata Batin. Saya ingin tanya sih, Zain, apa yang sebenarnya tujuan utama kamu ke Mata Batin tuh ingin menembus Mata Batin? Ada apa sebenarnya? Ya, baik. Ingin berbagikah? Atau ingin sharing atau seperti apa? Salah satunya itu, saya ingin berbagi dengan Mas Roy tentang kejadian yang saya alami ini. Karena ini sangat membekas buat saya. Jadi cerita ini sangat membekas sampai detik ini saya belum bisa melupakannya. Ceritanya seperti apa Mas Zain? Oke, ceritanya ada pasien saya di daerah Banyuwangi. Dia meminta bantuan ke saya untuk menyantet seorang. Sebelum saya mengerjakan itu, saya melihat siapa namanya dan saya cukup melihat fotonya aja. Saya bisa melihat misalkan dia di mana, saya bisa melihat posisi dia. Dan di situ saya bisa melihat siapa yang ada di belakang dia. Oke. Entah bantuan dari kiai, dukun, dan sebagainya. Dan ternyata memang yang saya perhatikan banyak sekali backingannya, entah dukun, kiai, dan ustadz. Oh. Setelah saya menceritakan hal itu, pasien itu menyatakan betul, memang dia bermain seperti itu. Lalu saya mempersiapkan syarat-syarat untuk melakukan hal itu. Salah satunya adalah bunga 7 rupa.
Oh, ritualnya seperti itu? Ya, seperti biasa. Bunga 7 rupa, ya ada kopi, ada susu dan sebagainya di situ. Karena itu salah satu syarat untuk melakukan apa yang saya inginkan. Ya, saya kerjakan waktu itu. Dan setelah saya kerjakan, setelah 45 menit, serangan itu kembali ke saya. Anda mengirim apa waktu itu? Teluk. Intinya saya bikin sakit dia. Jadi Anda kirim dan berbalik ke Anda sendiri? Betul. Oke. Dan setelah itu ada sebuah benda pusaka saya yang membantu saya untuk mengembalikan energi yang sudah hilang karena serangan balik itu. Namanya Kris Om Yang Jimbe. Kris itu yang membantu saya untuk mengembalikan energi yang terkuras dan serangan itu balik ke saya. Tunggu deh Mas, sorry aku mau tanya boleh ya? Tadi itu kan ada tadi kan tuh Mas bilang ke gua. Iya. Ke gua kan untuk, jadi tadi ke gua tuh intinya untuk Betul. atau untuk mencari ilmu. Karena ilmu buat saya itu akan mengalir dengan sendirinya. Sebenarnya sudah bisa hal itu. Karena warisan tadi dari kakek? Betul. Karena turunan. Iya. Hanya belum diasah. Betul. Dan ketika saya masuk di dalam gua, ada sebuah energi baru di situ yang masuk dalam tubuh saya. Oke. Dalam spiritual itu tengah malam, tepat jam 12 malam. Begitu. Sampai jam setengah pagi. Begitu keluar, Anda merasa ada sesuatu ya? Iya, karena waktu saya melakukan spiritual itu kan saya bakar dupa dan ada sajen lainnya, gitu kan. Dan itu banyak sekali mengganggu dalam diri saya waktu spiritual itu. Nah, sebentar. Tahan di situ. Mengganggu. Ini Roy menggambar sosok seorang perempuan, rambutnya panjang, hitam, wajahnya... Inilah salah satunya. Saya melihat dia juga bisa mengundang makhluk ini datang ke studio malam hari ini untuk membuktikan dan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Saya merasa seperti Iya, itu. karena mungkin Roy juga mau tahu dia datangnya kapan, dari mana. Apakah sejak dari goa itu ya, Roy? Betul sekali. Makanya Serius? sejak gua itu memang dan tapi saya ngeliat di sini dari dulu dia emang pecinta mistik gitu loh. Jadi ada missing story, ada hal-hal yang mungkin tidak sempat diceritakan karena terlalu banyak kisah misteri yang udah dijalani. Jadi jadinya seperti ini nih. Nggak tahu nih dapatnya dari mana. Tiba-tiba nempel aja. Iya. Perempuan agak-agak tua, rambutnya panjang hitam legam. Ini kalau kamu lihat Roy saat ini ada di mana? Dia sih bisa merasuk ke dalam tubuh Zen sendiri atau bahkan merasuki tubuh orang lain. Ketika saya juga menyebut ya nama Om Yang Jinbei, itu terdengar kayak saya berada di dunia makhluk astral ya. Itu apa yang kamu rasain begitu dengar Om Yang Jinbei? Om Yang Jinbei, satu makhluk asing yang aneh banget sih. Dan termasuk salah satu ini yang Roy lihat. Apakah betul ini juga? Iya. Dan ini ketika memanggil dia sebenarnya nggak perlu sajen dan sebagainya. Saya cukup menyiapkan bunga setiap malam pun kemarin sempat 3 hari yang lalu saya menyiapkan bunga setiap malam di kamar saya. Dia datang.